Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Kamila, NIM K231908, kelas C Pendidikan Fisika 2019. Di sini saya akan membahas topik usaha dan energi kinetik. Yang pertama akan dibahas di sini usaha oleh gaya konstan. Usaha yang dilakukan pada suatu benda dengan gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali dari besarnya perpindahan dan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Usaha dilambangkan dengan W atau work, gaya yang sejajar dengan perpindahan dilambangkan dengan F atau force, dan perpindahan dilambangkan dengan distance. Jadi usaha merupakan hasil kali dari gaya yang sejajar dengan perpindahan dan juga perpindahan. Contohnya pada gambar di atas, sebuah box akan ditarik oleh seseorang sejauh D dengan gaya tariknya di sini ke arah sini. Karena hasil kali untuk menentukan usaha di sini harus gaya yang sejajar dengan perpindahan, seperti disebutkan sebelumnya, maka F yang ditarik oleh seseorang di sini, gaya yang ditarik seseorang di sini harus diuraikan ke sini dengan sudutnya yaitu theta. Maka gaya sama dengan F cos theta. Usaha sama dengan F kali D kali cos theta. Jadi, untuk menentukan usaha, komponen yang penting yaitu gaya dan perpindahan. Usaha di sini merupakan besaran skalar, yaitu hasil kali vektor gaya dan juga vektor perpindahan. Usaha akan akan bernilai positif apabila gaya searah dengan perpindahan, dan usaha akan bernilai negatif apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Satuan usaha dalam satuan internasional di sini Newton meter atau Joule. Selanjutnya, di sini usaha oleh gaya konstan juga. Contohnya ada seseorang yang mendorong kereta belanja di sini. Jika kamu mendorong kereta belanja yang terisi sejauh 50 meter dengan menggunakan gaya horizontal sebesar 30 Newton di kereta, maka usaha yang dilakukan yaitu karena gaya horizontal, maka berarti gayanya ke sana, perpindahannya ke sana, maka usaha sama dengan FD cos theta dengan gaya di sini 30 Newton diketahui, perpindahan 50 Newton diketahui, dan sudut antara gaya dan perpindahan di sini 0, maka di sini cos 0. Hasilnya 1500 Newton meter sama dengan 1500 Joule. Selanjutnya masih dalam usaha oleh gaya konstan. Jadi suatu gaya dapat diberikan pada suatu benda namun tidak melakukan usaha. Jadi tidak semua gaya yang diberikan pada suatu benda itu akan menghasilkan usaha gitu ya. Ada dua peristiwa di sini, tidak ada perpindahan dan ada perpindahan. Jika seseorang yang membawa belanjaan di sini, dia tidak berpindah tempat, jadi hanya berdiri saja, dia tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena tanpa perpindahan. Di sini perpindahannya 0. D sama dengan 0, maka usaha sama dengan FD cos theta sama dengan 0. Selanjutnya, di sini dengan perpindahan 2 meter, karena seseorang yang mengangkat belanjaan ini gayanya ke atas, FP di sini, upper force, maka sudut antara gaya dan perpindahan di sini, jika seseorang ini membawa belanjaan ini sambil berjalan gitu ya, sejauh 2 meter, sudut antara gaya dan perpindahan di sini, tetanya itu 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0, maka FPD cos theta, yaitu cos 90 di sini cos tetanya sama dengan 0. Jadi, usaha dari kedua peristiwa ini sama dengan 0. Usaha yang dilakukan oleh orang ini jika tidak ada perpindahan, dan dengan perpindahan pun hasilnya usahanya sama dengan 0. Selanjutnya, masih juga dalam usaha oleh gaya konstan. Ketika kita menghitung usaha gitu ya, menghitung W, kita perlu ditentukan apakah kita berbicara tentang usaha yang dilakukan oleh objek tertentu atau dilakukan pada objek tertentu. Hal ini untuk menentukan usaha yang dilakukan adalah karena satu kekuatan tertentu saja atau total atau bersihnya gitu ya, usaha yang dilakukan oleh gaya total pada benda. Kalau tadi oleh satu kekuatan itu tadi
sudah dicontohkan hanya dengan satu gaya gitu ya untuk menentukan usahanya. Nah, kalau di sini usaha total, maka di sini cara menentukannya itu dengan menjumlahkan seluruh usaha dari tiap-tiap gaya. Jadi W total di sini jumlah dari usaha pada gaya gravitasi, usaha pada gaya normal, usaha pada gaya yang ditariknya di sini, dan juga usaha dari gaya gesek. Jadi karena perpindahannya ke sana sejauh 40 meter, maka gaya geseknya berlawanan arah. Untuk menentukan usaha pada gaya gravitasi sama dengan masih seperti tadi, FD cos theta, F-nya di sini M kali G, jaraknya di sini X, D-nya jadi sama dengan X. Kemudian theta-nya di sini 90 derajat. Maka hasilnya 0 karena cos 90 itu 0. Kemudian untuk yang usaha pada gaya normal di sini juga sama dengan gaya usaha pada gaya gravitasi, hasilnya 0. Caranya dengan Fn atau gaya normal dikalikan X dikali cos 90 derajat. Hasilnya 0. Kemudian pada gaya yang ditarik di sini diuraikan dulu agar sejajar dengan perpindahan. Dengan tetanya 37 derajat, maka Fpx cos 37 derajat sama dengan 3200 Joule. Kemudian di sini untuk gaya geseknya Fr gaya gesek di sini D-nya itu X 40 meter dengan cos-nya di sini 180 derajat, hasilnya minus 2000 Joule. Maka W total dari peristiwa ini adalah 1200 Joule. Selanjutnya, di sini ada usaha oleh gaya yang bervariasi. Jadi, ketika sebuah partikel berpindah sepanjang sumbu X dengan gaya yang bervariasi gitu ya. Ini dimisalkan di sini sebuah kurva ini. Dari X-nya di sini mulai dari XI sampai dengan XF. Maka usaha pada gaya yang bervariasi seperti ini dapat dihitung dengan menghitung luas area di bawah kurva ini. Maka usaha sama dengan luas area di bawah kurva. Caranya dengan membagi luasan di bawah kurva ini menjadi bagian-bagian kecil, seperti pada gambar berikut ini. Maka jumlah dari W atau W totalnya, yaitu jumlah dari seluruh komponen-komponen yang kecil di sini yang sudah dibagi-bagi, jumlah dari W atau usaha sama dengan integral dari XI sampai XF jumlah Fx dx, seperti pengintegralan pada umumnya. Nah, ini merupakan contoh soal dari usaha oleh gaya yang bervariasi. Sebuah satelit ditarik oleh matahari dengan gaya sebesar F minus 1,3 kali 10 pangkat 22 per X kuadrat, di mana X adalah jarak yang diukur dari matahari ke satelit. Hitunglah usaha yang dilakukan matahari pada satelit yang bergerak dari X sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter sampai ke X sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 11 meter. Di sini sebelumnya tadi sudah diketahui persamaan pada usaha oleh gaya yang bervariasi. Kemudian data-data yang diketahui di sini disubstitusikan ke persamaan. Maka sigma W di sini, W total di sini sama dengan minus 3 kali 10 pangkat 10 Joule. Selanjutnya masuk ke energi kinetik. Jadi energi di sini paling sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, dengan demikian dapat dikatakan memiliki energi. Jadi energi gerak tersebut merupakan energi kinetik. W total di sini sama dengan F kali D. F total dikalikan dengan D, yaitu perpindahan, seperti pada persamaan yang sebelumnya. Jika dilihat pada gambar berikut ini, menggunakan hukum 2 Newton, F total di sini sama dengan
massa dikalikan percepatan, di mana percepatan ini sama dengan V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat per 2D. D di sini jaraknya ini V1, jadi kecepatan awal, dan ini V2-nya, kecepatan akhir. Karena di sini usaha sama dengan F kali D, usaha sama dengan F kali D, maka karena F-nya itu M kali A, disubstitusikan, jadi MA kali D sama dengan M. A yang tadi diketahui di sini disubstitusikan ke sini, dikalikan dengan D. Maka hasilnya usaha total di sini yaitu setengah MV2 kuadrat dikurangin setengah MV1 kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat di sini didefinisikan sebagai energi kinetik, atau di sini dilambangkan dengan KE, kinetic energy. Maka usaha total di sini merupakan energi kinetik 2 dikurangin energi kinetik 1, sama dengan perubahan energi kinetik dari posisi 1 ke posisi 2. Maka usaha total sama dengan perubahan kinetik energi sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangin setengah MV1 kuadrat. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan prinsip usaha energi, yaitu usaha bersih yang dilakukan pada suatu benda sama dengan perubahan pada benda tersebut disebut energi kinetik. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya, sebuah mobil bergerak dapat mengerem hingga berhenti dalam jarak D sama dengan 20 meter dengan kecepatan awal 60 km per hour. Maka jika mobil melaju 2 kali lebih cepat, berapa jaraknya sampai berhenti? Asumsikan gaya pengereman maksimum kira-kira tidak bergantung pada kecepatan. Di sini tertera gambarnya, jadi pertama dia kecepatannya 60 km per hour, dapat berhenti dalam jarak 20 meter. Sedangkan yang kedua diketahui kecepatannya 120 km per hour, dia akan berhenti dalam jarak berapa? Persamaannya tadi diketahui sebelumnya, usaha total sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Maka di sini karena perpindahannya ke sini, gayanya ke sini, maka cos-nya itu dengan sudut 180 derajat. Maka sama dengan negatif F kali D. Negatif F kali D sama dengan delta KE, perubahan energi kinetik seperti persamaan sebelumnya yang tadi diketahui, itu sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangin setengah MV1 kuadrat. Lanjut lagi persamaan ke bawahnya, di sini sama dengan 0 karena V2-nya kan di sini berhenti, jadi kecepatannya 0, maka ini 0 dikurangin setengah MV kuadrat. Nah, dikarenakan pada persamaan ini D-nya sebanding dengan V kuadrat, maka ketika kecepatan awal dari yang B ini 120 km per hour di sini merupakan 2 kali kecepatan yang pertama. Kecepatan yang pertama yaitu 60 km per hour, maka jaraknya menjadi 2 kuadrat sama dengan 4 atau 4 kali jarak yang A di sini karena D sebanding dengan V kuadrat. Sehingga D di sini sama dengan 4 kali jarak yang A, yaitu 20 meter, maka hasilnya 80 meter. Nah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.